Nah di Naruto itu kan ada cakra tuh Om, sama nggak sih sebenarnya? Kita TD. Iya TD. Itu kan mental gitu. Apa emang bener bisa gitu Om? Hey, sini mampir dulu. Balik lagi di The Satyas Podcast. Sini mampir dulu. Wih. Tepuk tangan dong. Oke guys, kedengeran kan suara tepuk tangannya ada banyak nih. Rame banget ya Rame sekarang kan? ya, malam ini ya. Gak tahu tapi tayangnya kapan, malam aja sekarang. Malam. Jadi gini Gi, yang datang kali ini itu ada dari perguruan bela diri. Wah, Ngeri nah, gak? Ngeri. Berarti Apa? pada jago-jago harusnya apa? Harusnya jago-jago. Tapi kan di sini bukan untuk jago-jagoan, bukan. Kita kan ngobrol, ini ngobrol. Kita harus belajar Harus juga belajar. kayaknya sih. Oke. Kita langsung aja sapa. Oke, ini dari bela diri Gahana. Apa kabar Om Roni? Sehat. Kang siapa tadi nggak beli? Kang Dat dan Kang Dat, Om Mas Roni Andi ya. ini aduh sehat-sehat. Sehat. Aduh, alhamdulillah nih, makasih udah mampir ke sini. Gimana sih? Undangannya juga makasih. Gimana jamuannya dari tadi? Belum ada kan? Belum datang. Aduh, kebenaran nih yang datang ke sini kan dari bela diri nih. Kita banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala Wah, nih. ini pengen ditumpahin. Pengen ditumpahin. Penasaran nih, pengen Tapi ditanya. sebelum nanya-nanya gitu kita harus kenalan dulu kan Kenalan sebenarnya. Ini ada Om Roni selaku dari bela diri yang ini selaku apa Om Roni? Saya sebagai ketua. Wah, ketuanya. Pas berarti kan? Pas Kita nanya-nanya. berarti Bener nggak, Om? datangnya kan ketuanya. Kalau Akang deh. Pelatih 1. Wah, pelatih 1. Kita kalau mau melatih dari sini. Berarti ke sini dulu ya? Kesini Nggak dulu. boleh ke Om Nggak boleh ke langsung? Om langsung. Langsung. Oh. Jadi kalau dulu tuh di film ke Kerasakti tuh ada kakak pertama. Mungkin ya gitu ya. Begitu ya. Aduh. Jangan macam-macam Gi, jangan macam-macam Gi. Jangan macam-macam Gi. Pulang saya nggak pulang kayak gitu. Aduh. Gini Om, kebetulan ketuanya nih Om. Ya. Aku ada yang mau ditanyain. Sebenarnya bela diri Gahana ini tuh apa sih Om? Bela diri Gahana salah satu perguruan bela diri Gahana ini. Jadi satu perguruan kita belajar mengolah napas. Wah, mengolah nafas ya. Jadi dari olah napas, gerak. Nanti salah satunya apa tujuannya? Sehat dulu. Oh, Jadi ke sana dulu ya. Kesehatan. Dan sekarang kan kita olahraga tujuan sehat. Tapi di bela diri ini juga nanti kita akan dapatnya sehat. Oh, iya. Ya, tujuan utamanya sehat dulu. Iya. Jasmani berarti Om ya. Iya. Sama rohaninya juga berarti kan. Rohaninya. Gak mungkin jasmaninya dong. Harus balance ya. Nih Om, namanya itu kan Gahana Om. Gahana ini apa sih Om? Singkatan apa sih? Iya. Dalam artiannya gerak hati dan nafas. Oh, gerak hati dan napas. Gahana, gerak hati dan napas. Jadi tiap gerakannya mengandung Satu hati, satu gerak, satu nafas. Wih. Dalam ya Pak ya. Kayak bikin lirik lagu sebenarnya. Emang harus begitu ya bikin nama tuh ya. Iya. Filosofinya harus keren lah Om ya. Gerakan hati. satu nafas. Gerak hati dan nafas. Oh, gerak hati dan Jadi nafas. satu gerakan tuh harus senada. harus bener-bener di feel-nya itu Iya, dapat feel-nya gitu harus ya. dapat. Bener-bener. Sorry Om nih, kita kan biasanya nih sama musik ngobrolinnya ya. Jadi sekarang kita tuh awal banget ya. Awam banget nih masalah perbela dirian. bela dirian. Harusnya kita dulu tuh sekolah ikutan bela diri. Harusnya Iya kan kita main itu terus. main apa? takut keceplosan. Om, ini udah lama Om. Gahana berdiri tahun 1999. Wah, 99. Tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Wow. Di Sukabumi loh. Di Sukabumi. Iya. Apa agak
Maaf Om, saya masih baru sekolah SD loh. Masih sekolah SD. Iya, Udah jadi. 99 kita. 99. Iya kan masih baru sekolah SD. Baru usia. masuk. Baru masuk 8 tahun. 8 tahun kalau saya 2 SD. Udah lama banget. Itu pertama ketuanya Om atau gimana yang ngedirin Om? Iya. Pendirinya. Ada beberapa founder berarti ya Om ya. Pendirinya beliau orang dari Guapara, Ciberem aslinya. Tahu tuh, rumah saya tuh Om tuh. Nama beliau Cahyo Pramono. Oh, Pak Cahyo. Pramono. Beliau lulusan alumni dari SMA terkenal di Sukabumi dah. Swasta terkenal. Oh, di mana Om? Sebutin aja nggak apa-apa Om. Sepertinya Nggak apa-apa. Iya. Mariana. Oh, dari MY berarti ya Om. Dan itu pun berdirinya di SMA Mariana. Oh, ini berdirinya tuh. Pertama kali. Tapi tahu nggak Om pas waktu kalau Om waktu dari tahun 99 udah gabung? Gabung. Udah gabung. Wih, 10 tahun. Ya iya, namanya juga ketuanya salah satu founder. Gimana kalau udah gabung? Belum kan? Ya, kenapa jadi founder kalau belum? Tapi tahu Om ceritanya waktu pas kenapa dibentuk si Gahana ini? Sejarahnya mungkin awal-awal kenapa Iya, sih betul. bisa jadi kebentuk jadi ini gitu. Beliau ya, Kak Cahyo Pramono itu sebelumnya kan ikut bela diri yang lain. Ya. Dan mengembangkan bela diri juga yang lain juga. Dan beliau kan tinggal asli di Sukabumi. Karena di sini banyak orang ingin gabung, dan beliau pun berpikir udah di Sukabumi aja kita diriinnya. Oh, jadi dia bikin wadah gitu ya. Iya. Jadi banyak yang mau Satu perguruan. Satu perguruan bela diri. Oh, termasuk si Om di situ. Iya. Dan di sini banyak alumni-alumninya juga. Iya dari 99 bro. Dari 99 sok. Masih SD. Tapi kenapa kita nggak ikutan aja dari SD ya? Dari SD kita ikutan. Tapi belum ada program Go to School. Gak ada go to school gitu. Sekolah dasarnya belum ada. Itu tuh Om kalau misalkan latihan mungkin ya. Iya. Latihan itu biasanya kegiatannya ngapain aja Om? Oh, selain kita mengolah nafas, kita juga ada gerakan. Gerakan yang gerak dasar dan jurus gitu. Oh, Ya, di sini kan balik lagi self defense, kita juga belajar oh self defense. bela diri kan. Nama kita kan perguruan bela diri, Gahana. Iya. Iya self defense benar. Ya, perguruan bela diri Gahana. Perguruan bela diri kan kita bela diri kan, belajar. Gerak Gahana itu gerak hati dan napas. Jadi satu gerak, satu hati, satu napas yang kita olah. Menjadikan satu gerakan di mana kita selain kita bisa self defense, kita bela diri, tapi membuat tubuh kita juga sehat gitu. Defense pada tubuh kita, Iya. body tubuh kita, body self defense. Body self defense. Wah, rumit Pak ya. Ngerti nggak? Iya. Tapi latihannya biasanya ngolah nafas mungkin ya. Sama tadi tuh gerakan itunya ya. Nanti ada jurusnya. Tapi Itu berulang terus gitu ya. Iya. kan kalau biasanya di bela diri tuh suka ada apa ya namanya? Kayak ditandingin gitu. Kalau di Sesama perguruan sesa- tapi ah, intern apa? Ya apa itu intern atau lawan perguruan lain gitu. Itu ada pernah nggak Om? Gimana? Ada. Oh, ada. Jadi kita fight, ya itu kita latih, Ya latih tanding ya. Berarti tanding ya. sparring. Tapi yang menariknya juga di kita nanti ada tahun depan ya. Wah, mau ada event. Ya satu event juga. Ini lagi di planning ya, direncanakan untuk bikin kejurnas Gahana pertama. Kejurnas. Kejuaraan nasional Wow, di Sukabumi loh. di Sukabumi. Iya. Berarti kalau misalkan ngomongin kejuaraan nasional, berarti ini si bela diri ini bukan hanya di Sukabumi dong Om? Iya betul. Wah, ada di mana aja tuh Om? Nah, Pemdanya sekarang udah ada di Jawa Barat, udah ada. Kalau Sukabumi itu sebagai pusat. Sukabumi pusatnya. Iya. Yang menariknya pusat. Karena Justru Sukabumi pusatnya. pendirinya orang Sukabumi. Pride. Pendirinya Pride. dari Bang. punya Gahana ya kan. pendiri dari Sukabumi kan emang dibentuk pusat. Dan itu ada Pemda Jawa Barat, di Pemda NTT ada. Oh, NTT. Kupang. Kupang. Wah. Jauh Dan itu banget ya. Pemda DKI ada. Oh, DKI ada. Sama Banten ya, Tangerang Banten. Tangerang Banten. Ada 4.
Ngeri, udah gede. Daerah-daerahnya ya tapi ngeri-ngeri. Saya tahu Anda nge-spotlight daerah mana tadi. Enggak emang tapi jangkauannya ya dari tahun 99 berarti udah sejauh itu jangkauannya ya Om Jat. Di Sukabumi sendiri berarti kalau latihan itu emang harus ditentuin harinya ada. Terus kalau yang baru nih kayak saya contohnya yang baru nih newbie gitu ya, yang pengen itu masih latihannya dasar-dasar gitu gerakannya. Apa sudah ke nafas apa gimana? Oh, untuk Tahapan latihannya ya mungkin ya. memang kita rantingnya di GOR Merdeka ya. Oh, di Gor Merdeka. Gelanggang olahraga. Oh ininya latihannya. Di situ ada jadwalnya. Hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Hari Minggu besok tuh ya jam 9 pagi sampai jam 11 pagi. Wah, dari jam 24 jam? 2 jam. Oh, 2 jam. jam 9. Gak connect jam 9 pagi jam 11 malam. Dan itu menariknya apa? Untuk yang awal-awal kan. Iya. Per kelas. Kalau kelas umum tuh ya reguler gitu. Siapa aja boleh ikut. Nanti ada kelas anak-anak misalnya. Oh, ada kelas anak-anaknya juga? Ada. Tuh anak tuh. Nah, Dari usia berapa, Om? biasanya anak SD ya. SD. Oh, SD. Itu 6 tahun ke atas berarti. Ciburium. Dari Ciberem. Belum ada. Oh. Ngapain enggak? Kelas 6 lah, kelas 6, kelas 5, kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Kelas 6. Hari apa jadwalnya? Hari Minggu itu sore. Oh. Minggu sore. Kalau dewasa Minggu pagi ya. Iya. Oh, dewasa. Itu dewasanya itu dari usia berapa biasanya, Kang? 14 ya, Ya, 14. SMP lah. SMP ya. Sampai ke Sampai sampai tua juga ada. sampai tua. Nah, Ada itu yang Sampai tua. Sampai usia. Juga latihannya sampai tua gitu. Bukan. Dari SD latihannya sampai tua gitu. ada yang 50 tahun baru latihan. Oh, ada. Ada. Nah, itu nanti masuk kelasnya keep fit. Keep fit. Oh, meskipun pemula tapi kalau udah Sama. ini ada kelasnya beda. Oh, iya. Body stabilizer ada. Wah, body stabilizer tuh gimana, Om? Maksudnya keep fit. Gimana kalau body stabilizer tuh? Ya, biasanya umur 40 ke atas ya. Dan mereka kan nggak berpikir untuk bela diri ya. Tapi mereka mikir napas. Sehat. Sehat. Iya, ya. benar. Bagaimana sehat napas ini. Rentan kesehatan juga ya. Nah, di situ ada pelatihannya. Oh, gitu. Oh, beda berarti ya pemula yang umurnya sudah berumur lah gitu ya. Udah Berarti cara latihannya juga beda. Beda. meskipun pemula gitu. Beda. Tapi bagus sih itu programnya buat yang anak-anak ya. Dulu pas waktu kita mah beda Om. Kita lihatnya Smackdown Om. Iya. Di waktu SD. Sekarang Nanti di sini kita ada MMA juga. ada yang MMA. menarik. Wah, kelas MMA. Jadi di Tangerang sekarang baru dibuka Gahana Camp MMA-nya. Jadi Gahana MMA ya. Di mana campnya baru dibuka tuh. Dan di situ maaf cerita ya, banyak orang-orang itu orangnya orang MMA oh, Orangnya orang MMA. ikut Gahana. Sebelumnya yang ke ikutan Gahana ya. di MMA gitu. Punya dasar di MMA, ikut ke Gahana gitu. Dan yang menariknya sebelumnya emang beliau Oktav itu ya, Oktav ya. Oktav. Namanya. Ikut Gahana itu udah lama dia. Sebenarnya Dan dia tuh banyak melatih orang MMA dengan ilmu Gahana ini. oh, Makanya sekarang dia bikin satu Gahana MMA Camp di Tangerang. Baru. Itu untuk internalnya ke Gahana apa enggak boleh siapa aja? Jadi kita nanti ke depannya akan buka kelas. Ini masih eksibisi. Oh, masih eksibisi ya. Persiapan untuk kejurnas nanti juga eksibisi gitu. Tahun depan. tahun depan. Sebenarnya nampilin dulu aja gitu ya, Om, ya. Karena ini kan baru gitu. Nggak, kiranya nggak semua orang untuk ikut MMA kan ya. Iya itu dia emang benar harus. Tapi kalau sekarang lagi tren. Iya. MMA, MMA. MMA. Makanya kita ada orang-orangnya, orang MMA juga. Betul, Kita ada. belajar Iya, lagi iya, di sini. Wih. Jadi ilmunya ya, ilmu bela dirinya. Tapi yang ngebedain dari gerakannya atau
yang jadi ciri khas dari Gahana sendiri di bela diri itu dari gerakan mungkin ya? Beda. Ya sama silat-silat perguruan yang lain. lainnya. Iya dengan perguruan lain gitu. Ya untuk gerak nih, gerak dasar dan jurus itu kita ini jarak dekat, Oh, jarak jarak dekat. dekat. Mm-mm. Dan kita ada olah napas ini. Olah nafas ya. Dari olah napas ini, ya satu tubuh kita sehatnya, dua juga kita ada tubuh ini jadi punya self defense yang bela diri. Ya nggak jauh kalau kita kepukul ya, kita lebih cepat menyembuhkannya. Karena kita dengan olah nafas. Oh, itu bisa dengan mempercepat ini ya, penyembuhan. Maka nanti kan ada dilihat ya kenapa ada yang di Batak. Iya, aku pernah lihat videonya tuh yang apa? Yang lagi bukan show apa ya namanya ya? Demo ya, demonstrasi. Ada orang yang apa? Berdiri terus dipukul-pukul gitu, bener gak? Itu tuh. Bener ya gitu ya demonya gitu ya? Ya di situ kan jelas kelihatan ya pengetesan demo gitu ya. Iya. Bahwa tubuh kita ini dengan mengolah napas, dia bisa satu menjaga tubuh kita nggak luka. Dan di sini penyembuhan lebih cepat. Karena pengolahan napasnya itu yang kita belajar. Oh, sebenarnya kita punya itu ya di diri kita, Om. Semua orang punya. Iya. Tinggal diolahnya. Tinggal diolah itu ya. Nah, olah napasnya. Nah, ini menarik sebenarnya. Apa? Pak, pernah nonton anime nggak, Pak? Enggak, ini ada hubungannya loh. Pernah nonton kartun nggak? Iya. Saya nonton kartun ini kan kalau nggak Naruto nih. Naruto. Kalau Naruto agak nyambung Naruto. Naruto, oke Naruto. Nah di Naruto itu kan ada cakra tuh, Om, sama nggak sih sebenarnya? Kita TD. Iya, tadi. Ya, Itu sebenarnya ada ya, cakra itu yang dipergunakan. ya kalau di dalam ilmu kedokteran ya di riset itu di bawah pusar kita 2 jari di situ tinggalnya satu tenaga yang akan dikembangkan. Itu orang ada yang bilang tenaga dalam. Kalau kita kan bilang TD itu. Ada yang bilang Ci, ada yang bilang apa. Oh, itu disebutnya kalau yang di kartun cakra ya. Cakra. Itu sama aja. Hampir sama ya. Hampir sama. Ada lagi haki, Om, sebenarnya. Oh ya. Khusus haki. Jadi di kartun tuh ada yang seperti itu gitu kan. Kayak ini tuh. Ini haki disebutnya kayak gitu-gitu. Saya nganggapnya jadi kesana gitu. Ya mungkin Jadi film- dilatih dari diri Ya, sendiri. mungkin dari film ini tuh based on dasar. Iya, kita nangkapnya gitu sebagai anak-anak yang awam nih mana muda. Menarik juga sih ya. Oh, jadi tuh sama kayak gitu ya. Jadi Istilahnya. emang harus harus dilatih. Tapi Harus kan dilatih ya. Anda nanya gitu, jadi saya berimajinasi tadi tuh. Emang gimana, Pak? maksudnya berimajinasi tadi kan kalau cakra itu kan mental gitu. Apa emang bener bisa gitu, Om? Oh, yang kayak ini. Itu kayak itu kayak di film gitu, film disalurin ke yang lain gitu. Masalahnya apa? Mukul orang. Ya gitu. Report jauh. Ya. Ya itu kan hasil dari olah napas kita menimbulkan satu tenaga dasar kita. Nanti pengembangannya apa? Kita dilatih di situ olah napas. Dengan pengerahan ke ulu hati dipukul kita nggak masalah kan? Pengerahan ke kaki, ke tangan. Nah itu kan hasilnya itu yang seperti itu emang benar. Oh. Barangkali pernah lihat ya di medsos di Facebook ya, Iya. bata ditumpuk ya, dia 4 lapis atau 3 lapis ya, kok yang bawahnya pecah gitu. Oh iya. Iya, pernah lihat. Nah itu kan pengaruhnya dari tenaga TD itu, tenaga dalam diarahin ke situ. Berarti benar. Itu tuh berarti ngerahin nafas, Ya, ngeluarin apa sih? Semacam energi atau gelombang gitu gimana? Energi ya? di tubuh kita. Bisa gak ngasih? Yang paling basic ngasih. Melatih energi Bisa. untuk memunculkan. Yang paling gampang, Om, tapi Tutorial. Yang paling gampang, yang bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Gitulah pokoknya, simple. Salah satunya gini lah, biasa kan kita napas lewat hidung kan. Iya. Coba dia lakukan hariannya pagi, kalau bagus kan pagi kita jam 6 kita bangun ya, Udara segar ya, udah segar Iya, kan, iya, kita iya. tarik lewat hidung napas sedalam mungkin, sampai habis ya. buka paru-paru kita, kebuka, oksigen lebih baik masuk kan ke paru-paru, Iya. tarik full udah habis. Cepat nih, Om, saya masih nahan nih. Baru buang pelan, Oh, baru buang pelan habis semua. sampai habis. Nah udah gitu tarik lagi pelan,
Ya ini disebut napas dalam. Tarik pelan, buang pelan lewat hidung. Itu latihan dasarnya Iya. yang paling gampang ya. Coba ya. Sebenarnya gampang. Tapi jangan sambil Tapi saya rokok ya. Enggak sih. Udahnya paling 5 menit kemudian paling. Wah, bau Samsu katanya. Brand. Brand. Aduh, kan dulu sempet ya, orang tua saya juga dulu pernah ikutan salah satu perguruan bela diri. Itu sempet dulu ngajarin ke saya juga yang apa sih tuh, kayak tarik nafas, tahan di apa sekitar pusar ya, pusar gitu. Itu sama untuk latihan juga itu. Sama seperti mengolah napas juga ya. Mm-mm. Tapi di Gahana ini beda, ada arahannya. Oh beda. Oh, beda ininya, Oh. beda tutorialnya. Beda tutorial. Beda tutorial. Kan Kita teknis banget pakai bahasanya tutorial. Beda cara. Beda cara ya. Ya itu sama mengolahnya. Sama mengolah nafas. Tapi beda dengan cara-cara. Oh beda, kalau di Ghana nggak kayak gitu caranya, berarti ya beda. Oh. Oh, saya pernah lihat yang ini Om. Jadi latihannya itu dia itu kayak bawa lampu yang bulat itu, pegang lampu, terus katanya harus dirasakan ke sana ada aliran energi ke sana. Terus nanti tuh si energi itu ngebalut si lampunya itu, terus dipecahin nggak pecah gitu. Itu gimana ya bisa jadi ditransfer ke benda gitu? Itu sebenarnya Ya, itu kan pengembangannya itu sampai situ bisa. itu kan banyak ya. Seperti ke sana ya. Malah mata ditutup. Ya, mata ditutup. Cari- Ya, benar. Ya, itu kan dengan olah napas itu banyak yang dihasilkan. Sebenarnya dasarnya yang dari tadi itu Olah dasarnya. napas. Tapi yang paling pasti kita akan dapat hasil akhirnya apa? Ya kita sehat. Sehat intinya ya. Ya, rokok dulu Om, yuk. Kita kalau ngomong, soal sehat-sehat ya. Masih susah ya ngerokok. Berarti apa sih namanya, kalau bela si ilmu tenaga dalam ini tuh bisa untuk dipakai bela diri juga ya Om ya berarti ya. Iya. Dan di sini kan kita berlatih bela dirinya dengan gerak dasar. Dengan gerak ada dasarnya. namanya gerak dasar ya. Ada namanya jurus. Ada jurusnya. juga. Ada kan gerakannya Om tadi teh. Beda sama yang lain. Ada khas dari Gahana sendiri berarti kan ya. Iya. Oh iya gerakannya beda. Gerakannya ya. beda pasti. TD itu bisa melukai, bisa menyembuhkan. Oh gitu. Bisa melukai orang, bisa menyembuhkan orang. Hmm. Dan barak ya. Seperti tadi kan orang terpental ya. Heeh. Nah, itu kan melukai orang Melukai ya. Tapi sebaliknya, bila kita kepukul gitu ya, Cedera. cedera gitu, kita bisa menyembuhkan diri tubuh sendiri dan pengolahan napas ini. Jadi, Kalau hati bisa nggak disembuhin kayak gitu Om? bisa. Gitu tuh. Tapi yang menariknya kan setiap pengetesan apa tuh di kita ulu hatinya kan. Enggak, sekarang banyak yang di-update status yang sakit-sakit hati gitu Om. Itu kayaknya yang paling dibutuhkan anak-anak muda sekarang ya. Iya. Penyembuhan hati ya. Aduh, Om, aku mau nanya nih Om. Kan sekarang anak muda zaman sekarang kan kebanyakan pengennya yang instan. Ini kalau misalkan ikutan Gahana ini sebenarnya bisa cepat gak menguasai ilmunya? Bisa. Bisa cepat. Nah, ini pertanyaan orang-orang instan gitu. Instan, aku kan termasuk orang instan. Itu pengen Terlanjur dewasa ya. langsung ahli gitu. Di Ghana ini kan ada tingkatan. Ada tingkatan. Yang pasti ada tingkatan. Dari sabuk putih. Oh, ada sabuk-sabuknya? Iya. Tingkatan pertama itu sabuk putih. Hmm. Sabuk putih ini sekitar 6 bulan. Mm-mm. Dia berlatih, nanti dia materi apanya berikannya. 6 bulan dia naik ke sabuk merah. Berarti ada tesnya untuk naik. Ada tes. Oh, oke. Ada materinya, Pak. Sabuk merah ini ada 4 strip Oh, ada 4 strip lagi. merahnya. Nah, setiap stripnya 6 bulan lagi tuh. Oh. Ya, dia 4 strip udah sabuk merah 4 strip ini dia akan naik ke merah hitam. Mm-mm. Nah, di merah hitam ini 1 tahun. Mm-mm. Nah, udah merah hitam ini baru ke hitam. Nah, di hitam ini nuntut 1 tahun lagi. Baru ke pelatih 1, strip 1 hitamnya. Oh, berarti Strip si dua. Akang ini udah
sabuk hitam ya. Dari hitam satu tahun lagi. Strip 1. Gimana sih? Apa sih? Ditambah 1 tahun lagi gimana? Saya susah ngomongnya Pak kayaknya. Takut saya sama si Om ini. Ya prosesnya. Prosesnya. Apa bisa, kan itu 6 bulan ya? Apa bisa dipersingkat jadi 3 bulan gitu? Ya balik lagi tergantung niat seseorang. Sama kemampuannya kali ya? Nah dari niat itu akan timbul kemampuan. Dulu saya 3 bulan. Nah, 3 bulan? 3 bulan. Kan bener nanya tuh. Dari putih ke sabuk merah langsung strip 1. 3 bulan. Berarti nggak harus terpatok, Anda mah jatahnya 6 bulan, nggak gitu kan? Tergantung latihan di itu rumah. programnya. Tergantung latihan di rumah. Beda sama kurikulum Saya sekolah. juga bisa sebenarnya dari langsung putih ke merah. Saya kan udah kenal orang dalam. Jualan sabuk. Jualan sabuk. Bisa. Bisa kan Om? Bisa diatur. Bisa diatur. Yang Sabuknya merah aja. berapa? Nego. Aduh. Soalnya kan kalau latihan kan memang udah ada jadwalnya, tapi kita biasanya di rumah sih lebih mendalaminya. Yang diajarkan sama pelatih di GOR misalnya itu kan cukup 2 jam. Tapi pengembangan diri di rumah tuh kita ngembangin. Oh, tak terbatas di rumah pengembangannya. Jadi dasarnya dikasih dari pelatihan gitu kan secara berkala gitu ya. Setiap pertemuan di rumah kita bisa berlatih sendiri. Niat dan kemauannya. Niat dan kemauannya. Oh, si Om latihan terus di rumah berarti ya. Berarti gabung. Nih menarik aku mau nanya sama Mas Andi nih, sekalian coba mic-nya nih. Mas Andi nih, kan Mas Andi tuh kerja sibuk nih. Ikutan bela diri. Udah tahu kan kerja padat tuh. Masih sempat ikutan. Karena kan kesehatannya, jadi kesehatan memang harus diutamain sih, itu sih. Jadi sesibuk apapun kalau misalnya buat sehat, apalagi kan hikmah dari COVID itu sebetulnya banyak hikmah ya. Jadi orang-orang tadinya takut kesehatan apa gitu ya. Jadi kita harus ini harus ngeluangin waktu nih. Apapun itu aktivitasnya, yang penting positif. Nah, salah satunya saya tertarik bela diri Gahana ini karena berbeda sih sama yang lain gitu sih. Gimana coba? Ngerti nggak? Enggak, yang saya tanyain tuh gini, kan itu sibuk banget tuh, sibuk sibuk gue. Coba tolong disimak dulu, sibuk tuh. Gimana cara ngeluangin waktunya? Oh, cara ngeluangin waktunya. Kan udah tahu lah, kita sama-sama ngerti. Berangkat pagi, pulang malam. Itu yang saya tanya, ini siapa sih? Sebelah saya. Ini Mas Andi kan tadi udah ditanya, Mas Andi tadi. Jadi salah satu murid. Salah satu yang member apa namanya? member. Anggota. Anggota baru gabung berapa bulan sih? Saya baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Isi. Hah? Isi. Isi lemper. Positif. Itu gimana cara ngeluangin waktunya kalau untuk kan maksudnya Mas Andi ini cerminan dari orang-orang yang apa ya, maksudnya yang punya kegiatan banyak tapi Masih tetap masih pengen ikutan gitu. Iya. Gimana sih cara ngeluangin waktunya? Ya itu kan kita yang atur sendiri sih sebetulnya. Nah, yang tadi itu karena kesehatan itu penting sih. Jadi saya gimana pun sibuknya, tapi saya nggak sesibuk yang kalian bayangkan. Ya. Biasa-biasa aja sebetulnya. Tapi karena ini positif, jadi misalnya saya kan kerja nih dari Senin sampai Jumat nih misalnya. Besok Sabtu Minggu libur. Kebetulan ini jadwalnya kan hari Jumat nih pulang kerja. Kebetulan kan dekat juga nih dari kantor kan. Ya udahlah langsung latihan gitu. Kemudian hari Minggunya ya harus menyempatkan waktu lah. Tiap hari apa Mas Andi ikutan? Jumat sama Minggu. Berarti seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Udah sabuk merah? Tadi sih orang dalam udah ada. belum. Apa yang dirasain pas begitu gabung? Bedanya? Jadi kebetulan saya itu kan kena paru ya. Oh. Udah lama sih. Udah lama. Saya baru tahu itu. Punya paru. Oh, punya paru saya juga. Coba musik sedih dong, musik sedih. Istilahnya ada kesehatan di paru-paru kan kena flek lah. Soalnya kan memang ngerokok kan banyak gitu. Saya jadi matiin dulu. Gitu sih. Saya juga ngerokok lagi kok. Nyalain lagi ya.
sebetulnya udah lama nih ada kondisi kesehatan saya kurang bagus gitu. Agak majuan dikit coba. Nah, namun baru beberapa minggu ke belakang baru ke dokter kan. Udah gitu saya istilahnya di ronsen, kemudian ada kekuatan apa sih buat nafas itu tuh saya tuh kurang gitu, kekuatan untuk nafasnya tuh 80% gitu kan. Nah setelah itu kan saya latihan gitu kan, olah nafas gitu kan. Nah itu sangat membantu sih, dan saya ngerokok kembali sih sekarang. Oh, udah bisa ngerokok lagi. Jadi tujuannya ikutan ini ngerokok, Boy. Ya istilahnya Bukan sih, ya, tapi bukan, ngerasain. ya. Ini salah satu testimoni berarti ya. Jadi kesehatan sih, jadi memang melalui wadah Gahana ini tuh banyak manfaatnya sih, walaupun saya baru 3 bulan gabung di sini sih gitu. Itu tuh 3 bulan, berarti kan latihannya kan seminggu 2 kali. Iya. Berarti sebulan 8 kali 3 24 kali latihan berarti. Iya, kurang lebih. Apa di rumah diri coba terus? Ya. Apa tiap hari gitu maksudnya kan? Kalau karena ada pengobatan dan memang disarankan oleh Karoni ya untuk olah nafas gitu ya setiap pagi, kemudian ya olah nafas yang buang 3 gitu ya, adalah itu cara-caranya tekniknya. Jadi itu sih yang ngebantu buat pengobatan juga kan sih. Sekarang kerasanya berarti udah normal lagi. Kerasa normalnya berarti setelah 3 bulan. Iya, kerasa normalnya udah enak ngerokok. Aman berarti. Emang waktu pas kena flek itu gimana cara rasa ngerokoknya? Udah hambar lah. Pahang. Pasti hambar lah. Jawabnya ini maksudnya jaga-jaga kalau Anda nanti ngerokok udah nggak enak. Apa harus gitu mau ikutan Gahana tuh kalau ngerokok udah nggak enak baru gabung? Enggak kan? Pas lagi enak kita ikutan. Kenapa jadi bahas rokok? Intinya kesehatan. Bener ya, berarti emang bener-bener bermanfaat ya, berarti kerasa sama Mas Andi ya. Ya, betul. Wih. Mau coba? Ya. Kena flek dulu. Gak kesana dong. Bukan. Om, aku mau tanya Om. Oh, iya. Kalau misalkan mau gabung nih Om, gimana nih caranya? Nggak terlalu sulit sih. Bisa ke Endat ya. Endat ini ketua ranting GOR Merdeka Sukabumi. Oh. Nanti tinggal ada formnya, tinggal diisi formnya. Jadi datangnya ke GOR di Sukabumi. Ya. Latihannya di setiap sana. hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9. Hari Minggu jam 9 sampai jam 11 pagi. Oh. Tinggal bawa minta form, isi formulir, dan nanti kan ada iuran juga ya. Nanti iuran itu kan kualifikasinya 2, di mana pelajar hanya 50.000 untuk per bulan. Murah tuh. Sebulan 50.000. Iya. Obat berapa, Pak? Ngerokok lah jauh-jauh. Ngerokok kan sebungkus. Sebat lagi. Itu kan buat satu biaya di sana ya. Iya. Tapi untuk yang karyawan gitu, itu 100.000. 100.000. Berarti untuk pelajar ke bawah berarti ya, Ya, 50.000 ya. Pelajar ya, Pak. Pelajar mahasiswa itu masih. 50.000 berarti 100.000 tuh. Kalau yang udah mangkutan kayak kita berapa katanya? 100 berarti 100.000. cuy. Khusus kayak gimana 200.000. Khusus karena kan mau sabuknya cepet kan. Cepet 2 kali lipat. Sabuknya cepet. Wah, merah. Berarti kalau misalkan mau gabung tinggal datang aja langsung ke sana isi form ya. Isi form. Gampang. Langsung ikutan bisa. Bisa Langsung ikut ikut. langsung. Oh, langsung ikut. ikutan, isi formnya di rumah. Awalnya pakai baju ini aja training. Nah, itu aku mau nanya itu kalau ke sana tuh bawa apa aja? Yang Pakai masih training. pakai baju training Training awal-awal biasa. bisa. Oh, baju training. Nah, nanti setelah berkelanjutan ada di sini baju latihan, seragam. Jangan pakai Slipknot, Pak. Oh, gitu. Berarti tinggal datang nggak usah bawa apa-apa ya, cuman pakai bawa semacam persiapan kayak olahraga gitu ya. Ya, betul. Bisa langsung ikutan. Sekalian nih kalau misalkan mau nanya-nanya, ada kontak personnya nggak? Oh, ada. Ada. Boleh langsung disebutin aja. Nomor WA saya Kesini aja langsung. Oh. Nah, 0857 234 05665. oke, nanti kita cantumin ya guys di bawah
nomor kontaknya kalau misalkan mau nanya-nanya dulu silahkan ya. Iya. Nggak apa-apa kan mau nanya-nanya Nggak apa-apa. atau mau janji? Ada banyak yang sering tanya. Oh banyak yang sering nanya, nanya doang. Nanya. Nanya doang sudah Tapi datang. ada yang datang. Ke webnya juga ada. Ada web, oh iya ada websitenya ya. Gahana.id ya. Atau di gahana.id itu Oh, bisa ada apa aja di websitenya? Di situ baru terteranya latihan di 4 Pemda ini udah ada. Oh, Misal di NTT udah ada di mananya. oh iya tercantum. Pusatnya di mana? Kayak kegiatan programnya udah di situ semua ya Ada. berarti. Oh, saya mau tanya nih satu lagi penasaran. Kalau nanti kalau yang contoh yang baru terus datang nanti dilatih sama si Ya. Kang Ded ya. Ya, Ded. Heeh. Nah, kapan dilatih sama Om? ketuanya Pak. Kita cari yang cepat kan? Iya kita cari yang cepat. Ada tanggalnya nggak? Jalur lintas. Sama lah. Kita latih semua sama. Berarti semua sama. Tapi kan maksudnya secara maintain tiap ini sama Iya. ketua satu, Iya. ketua satu ya. Iya. Kalau si Om di mungkin sini ada, mungkin pelatih enggak satu, gitu. pelatih Pelatih satu ya. Oh, tapi suka Ya suka bantu saya. apa yang suka ngetes-ngetesnya Om? Nanti si Om. Nggak juga sama. Nggak juga Di sama situ ya. ada berapa pelatih ya. Ada pelatih 1, pelatih 3 juga ada. Oh, Sama kita iya. juga ada. Oh. Yang bisa bantu gitu. Nah, aku mau nanya terakhir nih. Kalau misalkan aku nih gabung nih, mau gabung. Tapi kan takut berantem ya. Ngelihat misalkan demonya aja udah apa gebuk-gebukan gitu misalkan. Ah, siun ngiluan kadinya mau ngadon digebugan misalnya kan gitu. Sama. Dulu juga gitu sama. Ya. Oh, sama emang takut juga. Dulu. Kebongkar ya? Waktu lihat Sama digebukin maksudnya gimana? pertama latihan kan lihat senior demo. Iya, demonya kan gitu. Iya, takut juga, tapi lama-lama kebiasaan. Karena ada tahap-tahapannya Ada itu tahap-tahapannya. ya. Oh. Nggak langsung digebutin juga Oh. kali. Kan nanti maksudnya orang mikirnya aneh, buat apa ikutan saya itu dipukulin kan gitu. Karena dari kecil Om sampai sekarang saya belum pernah. Belum pernah, serius. Belum pernah. Belum pernah ikutan. Iya. Dulu pertama bisa buang tiga, pukul perut kan. Ya. Dulu kan 2004 anak-anak di masjid suruh baris. udah selesai salat kan suruh baris. Satu orang suruh pukul satu kali keluar, satu kali keluar. Itu latihannya begitu emang ya? Jadi mainan. Jadi samsak ya? Jadi samsak. Tapi itu kalau misalkan untuk yang belum nguasain bahaya nggak sih? Oh, bahaya. Yang belum nguasain mah. Ya, bahaya. Jadi jangan ditiru ya. Berarti kalau belum tahu tekniknya ya. Iya, udah jelas. Tahapannya ada. Tahapannya. Yang tadi sabuk putih, sabuk merah, strip 1 sampai 4. Sabuk Belum merah hitam. menentukan merah. ini ya, kesehatan kita ya. Tingkatannya. Kita tingkatan. Di sini dari tingkatan ini kan ilmunya yang ngikutin. Sebenarnya bukan tahapan jagonya kan, Om, bukan tahapan jagonya kan, tapi Bukan. tahapan. Tapi ini kan di perguruan kita juga dilarang untuk berantem. Oh, dilarang. Ada aturannya nanti. Ada aturan. Ada tertibnya. TNC-nya ada ya. Nggak boleh. Itu juga berantem. tadi mau aku nanyain gitu, maksudnya pas masuk digebutin dulu gak sama seniornya gitu. sekolah di MOS gitu ya. Di mos gitu, ospek dulu Anda masuk Ospek gitu. harus kuat. Enggak ya Om, enggak gitu ya. Enggak boleh berantem malah. Ada aturan. Aturan tata tertib. Tata tertibnya ya. Tertib. Aman berarti Gi. Berminat nanti kita coba. Kita gas. Tapi langsung sabuk merah Om ya. Oke, ini untuk Om Roni mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Sukabumi Atau pesan-pesan atau ya? pesan-pesan, silakan boleh. Ke tim. Yang pastinya ya kita kan dengan olahraga, salah satunya bela diri, salah satu jenis olahraga kan. Kita belajar di sini untuk satu, tubuh ini lebih daya tahan tubuhnya lebih meningkat. Ya, yang harus diperhatikannya apa? Kita mengolah napas ini. Dengan olah napas ini hasilnya apa? Lebih besar lagi daya tahan tubuh kita. Nah, yang menariknya apa? Kita belajar bela diri Gahana ini. Selama kita napas, ilmunya nggak ada hilang. Kecuali berhenti bernapas. Seperti bernapas, ilmunya ini baru hilang.
Oke, menarik sekali. Jadi saya jadi tertarik ikutan Siapa yang belajar cakra, Pak? Pengen belajar cakra. Aku Kenapa- tahu kenapa jadi engkau. cakra kan? Oh, bukan ya. Oke, Om Roni, Kang Det, Mas Andi, terima kasih udah mampir. Sini mampir dulu.